Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Rama Bali yang saya hormati, semoga siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dapat menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah sesuai dengan arahan dan himbauan Gubernur Bali terdahulu. Bersama ini saya ingin menyampaikan skema dan paket kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali yang didasarkan kepada keluarnya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan COVID-19 bagi lingkungan pemerintah daerah tanggal 2 April yang lalu. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan instruksi tersebut telah melakukan realokasi anggaran berbagai kegiatan dengan melakukan refocusing atau perubahan alokasi terhadap program dalam APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2020. Hasil realokasi anggaran kegiatan dalam APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2020 total mencapai 756 miliar rupiah yang bersumber dari 3 belanja, yaitu pertama, belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, bantuan keuangan khusus, dan belanja tidak terduga sebesar 19 miliar rupiah. Kemudian kelompok yang kedua, belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebesar 687 miliar rupiah. Dan yang ketiga adalah yang bersumber dari pembiayaan atau penyertaan modal sebesar 50 miliar rupiah. Sebenarnya pemerintah Provinsi Bali berencana menambah penyertaan modal di BPD Bali sebesar 50 miliar, tapi karena ada peristiwa ini maka rencana tersebut ditunda dan anggarannya dipakai untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, hasil realokasi anggaran tersebut sebesar 756 miliar digunakan untuk membiayai 3 kelompok penanganan kegiatan pandemi COVID-19, yaitu pertama, penanganan kesehatan yang terkait COVID-19 dengan pagu anggaran sebesar 275 miliar. Yang kedua, penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi dengan pagu anggaran sebesar 220 miliar rupiah. Dan yang ketiga, penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial dengan pagu anggaran sebesar 261 miliar rupiah. Adapun rincian program penanganan COVID-19 tersebut dilakukan secara lebih detail dalam beberapa skema dan paket-paket program. Yang pertama adalah skema kebijakan penanganan kesehatan COVID-19, khusus COVID yang berkaitan dengan kesehatan. Skema kebijakan penanganan kesehatan COVID-19 dengan pagu anggaran sebesar 275 miliar terdiri dari 2 skema. Skema pertama, penanganan kesehatan berbasis desa adat dengan anggaran sebesar 75 miliar rupiah, terdiri dari 2 paket. Paket 1 berupa kegiatan secara niskala dan paket 2 kegiatan secara skala yang sudah dijabarkan secara detail dan lengkap dalam surat
edaran bersama antara Gubernur Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Skema yang kedua, penanganan kesehatan oleh gugus tugas Provinsi Bali dengan anggaran sebesar 200 miliar yang terdiri dari 5 paket, yaitu paket 1, pelayanan di Rumah Sakit PTN Unut, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan Rumah Sakit Bali Mandara. Paket 2, pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 antara lain alat pelindung diri, rapid test kit, masker, sarung tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain, termasuk bantuan kepada kabupaten kota. Paket 3, penyediaan tempat karantina di hotel dan tempat lain bagi tenaga medis, pekerja migran Indonesia, dan tenaga pendukung lainnya, termasuk bantuan untuk kabupaten kota. Paket 4, bantuan insentif bagi tenaga medis, dan paket 5, dukungan kegiatan operasional gugus tugas provinsi. 2, skema kebijakan penanganan COVID-19. Saya ulangi, skema kebijakan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Skema kebijakan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi dengan pagu anggaran sebesar 220 miliar. Pagu ini digunakan untuk penanganan atau penyelamatan kegiatan usaha akibat dampak COVID-19 terhadap dunia usaha yang meliputi 3 skema. Skema pertama, kelompok usaha informal terdiri dari 2 paket. Paket 1, kelompok usaha informal seperti warung tradisional, pedagang pasar, industri rumah tangga, nelayan, dan peternak. Paket 2, kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri kecil dan menengah. Kemudian skema kedua, kelompok koperasi terdiri dari 2 paket. Paket 1, koperasi binaan pemerintah Provinsi Bali, dan paket 2, koperasi binaan pemerintah kabupaten kota. Skema ketiga, kelompok usaha media terdiri dari 2 paket. Paket 1, usaha media cetak, dan paket 2, usaha media online. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulus untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Skema yang ketiga yaitu skema kebijakan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial. Skema kebijakan ini dengan pagu anggaran sebesar 261 miliar terdiri dari 2 skema. Skema pertama yaitu penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin berbasis desa adat berupa program jaring pengaman sosial dengan pagu anggaran 149 miliar rupiah. Yang anggarannya sudah tersedia di rekening desa adat, direlokasi untuk kepentingan pengadaan pangan di desa adat. Bantuan diberikan kepada kerabat desa adat yang ada di 1493 desa adat dalam bentuk bantuan pangan non tunai atau BPNT. Skema kedua, penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin dengan pagu anggaran sebesar 112 miliar. Pagu anggaran ini digunakan untuk penanganan dampak COVID-19 berupa program jaring pengamanan sosial kepada kelompok masyarakat terdiri dari 5 paket. Paket 1, keluarga miskin yang tidak menerima program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai, dan kartu prakerja dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota. Jadi untuk yang keluarga miskin ini diberikan kecuali mereka yang sudah menerima dari bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota. Di luar itu kita menangani dari pemerintah provinsi. Paket 2, kelompok pekerja formal yang terkena pemutusan hubungan kerja
atau yang dirumahkan tanpa dibayar oleh perusahaan bidang pariwisata, perdagangan, dan industri. Paket 3, kelompok kerja informal seperti buruh lepas, sopir, dan tukang parkir. Kebagian semua. Paket 3, paket 4, bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB pada satuan pendidikan swasta yang orang tuanya terkena dampak COVID-19 dengan mengganti biaya sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Paket 5, bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta yang orang tuanya atau yang bersangkutan terkena dampak COVID-19 berupa subsidi biaya pendidikan semester selama 1 semester. Jadi seperti kita ketahui, ada mahasiswa yang orang tuanya memang miskin, ada orang tuanya bekerja di perusahaan kemudian terkena PHK atau dirumahkan tanpa menerima bayaran, atau karena mahasiswa itu sendiri dia kuliah sambil bekerja kemudian terkena PHK atau dirumahkan oleh perusahaannya sehingga mengakibatkan gangguan pada keberlanjutan studinya karena permasalahan biaya. Karena itu kita menyentuh kelompok ini dengan bantuan biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini diberikan, bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima paket 1 berupa bantuan pangan non tunai. Jadi yang keluarga miskin, bantuannya berupa bantuan pangan non tunai. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima paket 2 dan paket 3 berupa bantuan sosial tunai, uang. Kelompok pekerja formal dan kelompok pekerja informal itu menerima bantuan sosial tunai. Sedangkan kelompok 4 dan 5 yaitu para siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dan para mahasiswa diberikan subsidi biaya untuk melanjutkan pendidikannya sehingga tidak terputus sekolah atau terputus kuliah akibat kesulitan biaya terdampak COVID-19. Selanjutnya, skema dan paket kebijakan akan dirinci lebih lanjut dalam bentuk jumlah penerima bantuan, berapa penerima bantuan, sasarannya, besar bantuan, syarat penerima, mekanisme realisasi bantuan, jangka waktu, serta kapan mulai berlaku, bagaimana pertanggungjawabannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur Bali dan selanjutnya akan diajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Mengenai skema realokasi anggaran dan penggunaan anggaran sebesar 756 miliar ini, sebenarnya saya sudah mengajukan surat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April yang lalu. Kemudian sekarang penggunaan anggaran tersebut serta sumber anggaran tersebut ditata dalam satu peraturan dalam bentuk peraturan gubernur yang sedang digodok hari ini, mudah-mudahan bisa selesai. Besok kita akan ajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Peraturan gubernurnya akan diselesaikan dalam waktu paling lama 3 hari. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, sehingga dengan demikian permasalahan COVID-19 di Provinsi Bali ini, selain kita secara terus-menerus meningkatkan kualitas penanganan kesehatan COVID-19 yang dipimpin secara langsung oleh Ketua Harian Bapak Sekda, kita juga sudah membuat skema kebijakan dan juga paket lengkapnya kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 maupun juga terhadap dunia usaha. Sehingga dengan demikian bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak itu dalam waktu jangka pendek ini bisa mempertahankan kehidupannya
karena permasalahan perekonomian yang dihadapi saat ini akibat COVID-19. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kalau dia kurang, mohon maaf. Saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua.